Oke, masih bersama saya Jero Wijero. Kita bahas lebih lanjut tentang batuan tanah jarang yang punya material luar biasa, bahkan sampai terkait dengan fosil. Oke, saya mau kalian perhatikan ini. Ini adalah terumbu karang yang sudah memfosil menjadi batu dan dia mengalami pengerasan, tetapi ketika dia sudah difungsikan dan mengering, ada keterlepasan demi keterlepasan. Dan inilah yang disebut batu jarang, rare earth, yang punya chemical spesial, tetapi ada perubahan. Dia berbeda dengan yang fresh. Kenapa? Karena dulu ini adalah fresh, tetapi mengalami kekeringan, terpapar panas, penempatannya berubah. Kenapa? Karena ini berasal dari sini. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana adanya chemical kimia yang terlepas, yang hilang. Kenapa? Karena ada proses penempatan. Oke, fosil yang terdapat pada batu dari lautan itu dibuktikan adanya makhluk hidup dan juga mungkin seperti tanaman-tanaman dari lautan yang terkurung dan ikut berkolaborasi, ikut join menjadi batu. Dan itu dibuktikan dari tampilan serta dinamika yang dialami. Tetapi karena sudah diangkat, dipindahkan, dan mengalami penempatan yang baru, sehingga ada proses alami lagi, sehingga mereka seperti menguap kembali kepada alam lagi, bahasa saya, dan itu terjadi perubahan. Oke, batuan-batuan yang kita dapati dari tanah-tanah galian yang sama nilainya, prinsipnya seperti penempatan ini di daratan, terpapar matahari dengan kondisi yang kering dan tidak basah lagi, dia menyebabkan adanya keterhilangan. Saudara, saya ingin menyampaikan lebih lanjut lagi. Kenapa? Ini terkait fosil. Kenapa? Karena kemarin kita bahas, saya perlihatkan sekali lagi. Kemarin kita bahas tentang bagaimana kolonialisasi itu seperti kerang. Kita manusia hidup dalam propaganda dan konspirasi, itu seperti kerang. Terkait fosil juga, apa fosilnya? Gas, minyak bumi, dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang ada di dalam satu sistem dan ekosistem habitat. Demikian pula kerang. Kenapa? Kalau di lautan, kerang menciptakan fosil. Kalau di darat, kebalikannya, menghabiskan fosil. Tetapi itulah seni. Seni kita belajar dari alam, biohistori, logika, dan lihat bagaimana perbandingannya. Kita lihat sisi baiknya. Kenapa? Kerang menciptakan fosil. Ingat bagaimana saya mengajak saudara untuk berpikir secara logika. Ada perubahan dari arak Bali, spiritus, pertalite, punya prinsip yang sama, bahan bakar. Bagaimana kerang di lautan itu menciptakan amber pure, amber grace, amber fosil. Sampai di tahap itu sedikit kita punya prinsip yang sama. Kenapa? Karena apapun yang kita gunakan sekarang, selama itu merusak bumi, bumi mengajari kita ada cara, ada pengetahuan masa depan di mana kita tidak merusak, tetapi bersama-sama berdinamika, diberikan gambarannya oleh bumi, diberikan gambarannya oleh alam. Apa gambarannya? Gambaran dari kerang, cara hidup mereka, bagaimana mereka hidup, produksi apa saja yang mereka produksi, itu berbanding terbalik. Kenapa? Karena kita dipandu konspirasi, kebohongan dilakukan bersama-sama, dan itu berbanding terbalik dengan kerang. Kerang jujur dan tulus apa adanya dilakukan bersama-sama. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk belajar lebih lanjut lagi tentang tanah jarang, terkait bagaimana kita bisa menciptakan fosil yang aman bagi dunia. Kenapa? Karena manusia selalu menciptakan masalah yang membuat mereka, sekali lagi, mereka tidak bisa memusnahkan dan mengkiamatkan dunia, tetapi mereka mengkiamatkan umat mereka sendiri. Kenapa? Penggunaan fosil yang berlebihan bisa menyebabkan mungkin terjadi suatu bencana di daerahnya. Itu bukan berarti bencana bagi bumi. Kenapa? Karena di daerahnya itu kecil. Di daerahnya itu kecil, sama keterlepasan kerang itu karena mungkin ada proyek dan lain-lain kecil, tetapi di sisi yang lain begitu besar, masih bisa merawat dan dia bisa memulihkan. Ada satu pelajaran yang saya ambil tentang Serobil, sebuah kota yang ditinggalkan karena dia terlalu berlebihan menggunakan gas, dan akhirnya satu kota pun lenyap.
Demikian pula itu jadi pelajaran seharusnya buat kita. Kenapa? Berkaitan dengan fosil, kita tahu apa yang kita bisa dapatkan dari alam, tetapi satu, apa? Berbanding terbaliknya ini, jalan yang benar harus arah yang benar. Jalan yang benar dipakai arah yang salah, itu kiamat. Kiamat bukan buat bumi ya. Kiamat itu buat umat manusia. Kenapa? Karena munafik kemunafikan, konspirasi propaganda yang akhirnya berujung masalah darah, masalah daging, masalah ekonomi, masalah penggunaan fosil. Kerang menciptakan fosil, berkolaborasi dengan produknya, berkolaborasi dengan alam, bersinergi, berdinamika, dan dia bisa menunjukkan animenya, tampilannya, dan dia tunjukkan juga dinamikanya, dia tunjukkan bagaimana terjadi keterlepasan, semuanya terkaitan. Dan masih bersama dengan saya, mari kita lihat dan belajar lebih lanjut. Yang tidak merasa perlu, abaikan saja. Yang merasa perlu, saudara bisa ikuti, bisa like dan subscribe please. Thank you. Bersama dengan saya, Jero Wijero, tentang batu tanah jam, rare earth.